Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Shadaqallahul 'adzim. Kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-guru kami, orang tua kami yang kami muliakan. Marilah sama-sama kita awali kajian pada pagi yang berbahagia ini. Tentunya kita menyampaikan segala puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat serta nikmat-Nya kepada kita sekalian. Selawat dan salam mari sama-sama pula kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga serta sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua manusia, Allah mengirimkan utusan-utusannya, para nabi dan para rasul, untuk menyampaikan pesan-pesan Allah, amaran dan larangan Allah kepada kita. Ketika hamba-hamba Allah mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul itu, niscaya manusia tersebut menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan orang-orang yang mendapat kebahagiaan di akhirat. Nabi dan Rasul tidak memberikan apa-apa yang berbentuk materi kepada kita. Namun Nabi dan Rasul memberikan kepada kita immateri, sesuatu yang tidak berbentuk materi di dunia. Namun nanti di yaumil qiyamah Allah akan mempersembahkan semuanya kepada kita sebagai hamba-hamba yang beriman dan hamba-hamba Allah yang beramal soleh.
Allah berfirman dalam Al-Quran di dalam surah Al-An'am ayat 48 yang sudah saya bacakan tadi. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundirin. Faman amana waslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidaklah kami utus segala rasul-rasul itu kecuali untuk menyampaikan kabar gembira dan menyampaikan kabar takut. Apa itu kabar gembira dan apa pula kabar takut? Kabar gembira adalah man amana wa amala sholiha falahul jannah. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh kepadanya mendapat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang beriman kepada Allah sejak manusia diciptakan sampai akhir zaman, termasuk kita-kita yang hidup di zaman kini, kemudian atas keimanan itu kita iringi dengan berbagai macam amal soleh yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjanjikan surga. Kemudian yang kedua, wa mundirin. Tugas Rasul yang kedua menyampaikan kabar takut. Apa itu kabar takut? Man kafara falahun nar. Orang-orang yang ingkar kepada Allah dengan kekafiran, kedoliman dan kemaksiatan, maka baginya mendapat surga. Itu tugas Rasulullah yang paling pokok. Dari itu faman amana waslaha, maka siapa saja yang beriman dan beramal soleh dengan berbagai macam bentuk amal solehnya, fala khaufun alaihim, maka orang tersebut tidak takut di dunia, tidak merasa khawatir kehidupan di muka bumi ini dengan berbagai macam gejolak kejadian yang terjadi. Kita aman-aman saja. Walahum yahzanun. Nanti di yaumil qiyamah pun tidak merasa gundah dengan berbagai macam azab Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sudah menjanjikan kepada kita surga. Innallaha la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah adalah zat yang tidak pernah mengingkari dengan janjinya sendiri. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa sebab nuzul ayat ini? Orang-orang Quraisy Makkah pada waktu itu, mereka datang kepada Muhammad, mereka minta sesuatu. Apa yang pernah diberikan oleh tokoh-tokoh tempo dulu. Firaun misalnya, seorang raja, seorang presiden yang kaya raya. Namrud pun seperti itu. Bahkan Abu Jahal, Firaunnya semasa Nabi Muhammad pun kaya raya. Dia memberikan berbagai macam fasilitas kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
apapun Abu Jahal bisa memberikan kepada masyarakat. Bahkan muslimin kita dengar, kita kenal bahwa sebelum Nabi hijrah ke Madinah, pertama Nabi hijrah ke Taif. Ketika Nabi dibaikot di Makkah dengan berbagai macam pemboikotan daripada kaum Quraisy yang dipelopori oleh Abu Lahab dan Abu Jahal dan tokoh-tokoh yang lain, Nabi hijrah ke Taif. Rupanya muslimin yang berbahagia, ketika Nabi mengatur rencana dan strategi ke Taif, ketahuan pada intel-intelnya Abu Jahal. Lalu Abu Jahal mengirimkan utusan ke Taif dengan membawa hadiah yang banyak, 300 ekor onta. Coba bayangkan kalau kita kali dengan 30 juta. 300 ekor onta diberikan kepada pimpinan Taif pada waktu itu. Sehingga pimpinannya memberikan kepada para pemuda-pemuda Taif, lalu mereka menghadang Nabi di perbatasan. Ketika sampai Nabi di perbatasan Taif, lalu dihadang oleh pemuda-pemuda Taif dengan berbagai macam ancaman, ejekan, olok-olokan, bahkan sampai fisik. Nabi dilemparkan dengan batu, dengan kotoran onta, bahkan dengan pelepah kurma, hingga Nabi berdarah di betisnya. Nabi bersama Zaid bin Harisah, pembantu setianya, tidak berdaya pada waktu itu. Sebagai manusia, Nabi pun terkapar di bawah pokok kurma. Tiba-tiba datang Jibril alaihissalatu wassalam dan berkata kepada Muhammad, "Ya Muhammad, masa iya ini orang tidak kenal denganmu, wahai Rasulullah kekasih Allah? Masa sampai melemparkan dirimu dengan berbagai macam kotoran onta, pelepah kurma, bahkan batu? Izinli, wahai Muhammad, izinkan kepadaku, akan kuhancurkan negeri ini sekarang juga, laksana kuhancurkan negeri Nabi Lut tempo dulu." Nabi mengatakan, "La, jangan wahai Jibril." Nah, di sini pikirannya Nabi Muhammad lebih brilian ketimbang dengan pikirannya seorang Jibril. Jangan. Hari ini mereka menyerang, mengejek, mencemooh dan mengolok-olokkan diriku. Tidak lain karena mereka tidak tahu nantinya anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, tentunya ada yang beriman. Aku diutuskan bukan untuk menghancurkan, bukan untuk membunuh. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutuskan hanya untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Jangan kau lakukan itu, wahai Jibril. Seraya Nabi pun berdoa, Allahumma hdil qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah mereka karena mereka tidak tahu. Jadi racun Nabi balas dengan madu. Muslimin sekalian, yang Musa sampaikan, begitu kayanya Abu Jahal bisa memberikan sesuatu kepada orang-orang yang anti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak punya apa-apa. Maka Allah berfirman, "Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundirin." Kami tidak mengutus seorang rasul pun
kecuali hanya menyampaikan kabar gembira dan kabar takut. Nabi Musa, muslimin sekalian, juga seorang nabi dan rasul yang fakir. Dia menjadi putra mahkotanya Fir'aun selama 30 tahun. Bahkan sudah dianggap sebagai pangerannya. Namun Musa punya prinsip yang sangat kuat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak bisa diberikan oleh Fir'aun kepada rakyatnya? Makanya timbul satu pertanyaan. Kiranya hari ini, kiranya kita hidup di zaman Fir'aun, di zaman Nabi Musa, kita akan jadi pengikut siapa? Apakah kita jadi pengikut Fir'aun ataukah kita jadi pengikut Nabi Musa? Nabi Musa hanya seorang penggembala kambing, ngomongnya tidak jelas, hanya bermodal tongkat. Mengajak kita untuk menyeberang Laut Merah yang sangat dalam dan luas, bahkan penuh dengan ombak dan gelombang serta badai. Fir'aun menyiapkan segalanya. Kartu Mesir pintar, kartu Kairo sehat ada pada waktu itu. Dia bisa membangun piramid Mesir, membangun berbagai macam pembangunan. Kekuasaannya sampai 400 tahun. Semuanya bisa diberikan kepada manusia. Hingga dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Namun Musa tidak bisa memberikan apa-apa. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang diberikan Nabi Musa jauh lebih berharga apa yang diberikan oleh Fir'aun itu. Musa hanya mubasyirina wa mundirin. Ketika Musa berjuang, akhirnya dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya. Sampai ke mana? Sampai ke pinggir Laut Merah. Mau maju lewat laut, mau mundur tembok. Di belakangnya ada pasukan Fir'aun dengan bala tentaranya yang lengkap dan canggih pada waktu itu. Nabi Musa tidak berdaya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu ucapan sebagai copy paste ucapan Nabi Ibrahim, neneknya Nabi Musa dulu. Ketika Namrud melemparkannya ke dalam api, Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika kita memang tidak berdaya, habis pikiran dan kecerdasan kita sudah kita keluarkan, namun montok di sana, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa yang terjadi? Allah membelah lautan. Laut yang sangat dalam dan lebar, Allah jadikan jalan tol. Allah berfirman di surah Al-Baqarah, wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami belah lautan untukmu, fa anjaynakum, maka kami selamatkan kalian,
orang-orang Bani Israel pengikut Nabi Musa. Wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan akan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa antum tandurun, sementara kamu menyaksikan itu. Selamat Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya, orang-orang yang beriman. Itulah mubasyirina wa mundirinya Nabi Musa. Muslimin sekalian, Nabi Muhammad pun seperti itu. Tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita di segi materi dunia. Namun kita dijanjikan Allah, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh tidak takut di dunia, dan nanti di akhirat tidak akan merasa gundah dengan berbagai azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, walladzina kadzabu bi ayatina yamassumul adzabu bima kanu yafsukun. Orang-orang yang mendustakan dengan ayat-ayat kami. Kita menjadi pembohong, tidak membenarkan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Kita tidak menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yamassumul azab, mereka akan ditimpa berbagai macam azab. Bima kanu yafsukun, dengan sebab kefasikan yang mereka lakukan. Ketika berbicara azab, muslimin yang berbahagia, yang jelas nanti pada hari kiamat jelas azab Allah, neraka yang sangat dahsyat. Namun di dunia Allah bisa juga memberikan azab kepada kita. Dan azab yang sangat pedih adalah azab batin. Azab batin, Pak. Tidak bermasalah dengan azab zahir, kita bisa menghadapinya. Tapi azab batin, ketika hari ini kita distempelkan oleh umat sebagai pembohong, dipastikan kita tidak bisa tidur, Pak. Walaupun makanan yang kita makan makanan enak, tempat tidur yang sangat empuk, dikawal oleh pengawal pagar betis, kemana saja kita pergi punya sarana dan prasarana dan fasilitas yang lengkap, namun batin ini tidak pernah nyaman ketika kita dianggap sebagai pembohong. Kenapa demikian? Karena yang namanya pembohong dibela oleh pendusta, disanjung oleh penjilat, dan didoain oleh para munafik. Serta dilindungi oleh iblis dan syaitan. Itu pembohong. Yang namanya pendusta tetap membelanya. Yang namanya penjilat tetap mensanjungnya. Yang namanya munafik tetap mendoainnya. Yang namanya iblis tetap melindunginya. Itu pembohong. Maka kita hari ini hati-hati. Kita sudah berada di darurat kebohongan. Yamassumul azab, Allah akan memberikan kepadanya azab.
di dunia, bahkan di akhirat nantinya, dengan sebab kefasikan yang mereka lakukan. Allah tidak pernah mati. Allah tidak pernah tidur. Maka dari itu, selagi hayah di kandung badan, mari kita berbuat baik kepada kita, kepada keluarga kita, kepada semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Apa kata Rasul? Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang panjang umur dan semakin bagus amalnya. Semakin panjang umurnya, semakin banyak amal solehnya. Itu orang baik. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umur, tua, tapi semakin buruk di hadapan Allah, bahkan di hadapan manusia. Jadi baiknya kita dan buruknya kita adalah baik yang sebenarnya, bukan pura-pura baik, bukan kita dipura-pura burukan. Jarang-jarang sejarah kita, muslimin sekalian, hari ini banyak orang-orang kita yang mengupahkan orang lain untuk membayar, untuk memuji-muji kita. Habis uang negara untuk memberikan kepada orang lain yang tujuannya satu, untuk memuji-muji kita. Jarang-jarang sebelumnya. Yang dikatakan buzzer lah dan sebagainya. Dan memojok-mojokkan orang lain. Tapi ingat, ada dua benda. Ada yang namanya besi, ada yang namanya kapas. Ada besi, ada kapas. Kalau kita bawa ke air, yang namanya besi itu kodratnya adalah tenggelam di air. Yang namanya kapas terapung. Itu hakikatnya besi dan kapas. Namun hari ini besi terapung, kapas tenggelam. Kenapa? Karena ditumpang dengan besi yang kuat. Jadi besi bisa terapung dan kapas bisa tenggelam. Tapi Bapak Ibu ingat, sekuat-kuatnya yang namanya tumpangan, dia akan berkarat, akan menggeratan. Satu ketika tumpangan itu patah. Ketika tumpangan itu patah, besi kembali kepada hakikatnya tenggelam dan kapas akan terapung. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya dalam surah Al-An'am, ayat yang ke-50. Allah berfirman, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malakun in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basiru afala tatafakkarun."
Ketika orang-orang tadi datang menghadap Nabi Muhammad meminta sesuatu yang berbentuk materi, Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada mereka itu, "La aqulu lakum ini khazainullah." Aku tidak berkata kepadamu, di sisiku ada gudang-gudang Allah. Tidak ada. Allah tidak menyertakan aku dengan perbendaharaannya, tidak. Maka apa yang kalian minta tidak mampu kuberikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Macam saya katakan tadi. Karena Abu Lahab, Abu Jahal bisa memberikan apa-apa kepada masyarakat pada waktu itu, namun aku tidak bisa memberikan. Wala alamul ghaiba, aku pun tidak tahu apa yang gaib-gaib yang tidak diajarkan Allah kepadaku. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Aku tidak mengatakan kepadamu sesuatu daripada hawa nafsuku, kecuali semuanya diwahyukan Allah kepadaku. Apa yang kusampaikan kepada kalian adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak tahu apa-apa, kecuali Allah sudah mewahyukan kepadaku. Di sini Bapak Ibu, Allah berfirman juga di surah Al-Kahfi. 2 ayat yang terakhir. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya saya adalah manusia sama dengan kalian. Nabi Muhammad Bapak Ibu sama dengan kita, sama persis. Makanya Nabi punya sifat-sifat basyariyah, yaitu sifat kemanusiaan. Ketika hari ini kita sakit, kita sembuh, kita senang, susah, Nabi pun seperti itu. Kita punya anak, kita punya ayah, ibu, Nabi pun seperti itu. Nabi makan, kita makan, dan semuanya. Ana mislukum, ana basyarum mislukum. Saya manusia sama seperti kalian. Mana yang membedakan Nabi dengan kita? Yuha ilayya, Allah mewahyukan kepadaku. Nabi seorang manusia yang menerima wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa wahyu Allah kepadaku? Innama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang tidak boleh kita sekutukan. Dari itu, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa saja dan kalian yang penuh harap untuk bertemu dengan Allah. Kenapa demikian Bapak Ibu? Bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala merupakan nikmat yang luar biasa. Masuk surga nikmat Allah, rahmat Allah. Ketika kita bertemu dengan yang punya surga, itu nikmat yang luar biasa. Fal ya'mal amalan sholiha, silakan kalian beramal soleh. Dan jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ana basarum mislukum yuha. Wala aqulu lakum ini malakun.
Dan saya tak berkata bagimu, sayalah malaikat, bukan. In attabi'u illa ma yuha. Saya tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Ma yuha ilayya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang yang buta dengan orang yang bisa melihat? Apakah sama orang-orang kafir dengan orang-orang yang beriman? Afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak mau berpikir? Muslimin sekalian, mari kita bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mari kita mengintrospeksi diri kita pada hari ini sebelum kita diintrospeksi orang lain. Mari kita menghitung diri kita sebelum kita dihitung orang lain. Makanya Nabi mengatakan satu hadis, tafakkaru sa'atan afdalu min sab'ina raka'atan. Tafakkur, merenung satu sa'ah, itu lebih baik daripada sholat sunat 70 rakaat. Misalnya habis sholat maghrib, habis isya, habis subuh, kita merenung. Ya Allah, dari pagi, duha, siang, asar, sampai maghrib, apa yang sudah kupersembahkan kepadamu? Ketika dalam renungan-renungan itu terdapat salah dan dosa, kita cepat-cepat mengatakan astagfirullah. Ketika mendapati yang namanya pahala, ibadah dan kebaikan, kita mengatakan alhamdulillah. Kita bermuhasabah. Akhirnya muhasabah mingguan, juga muhasabah bulanan dan tahunan. Kita tahu diri hari ini, apakah kita menjadi orang baik atau kita menjadi orang buruk dalam pemandangan kita. Jangan salah muslimin. Allah mengatakan, innallaha bidhani abdi bi. Allah dengan prasangka hamba. Kalau kita dan teman-teman kita menganggap kita baik, Allah pun menganggap baik. Karena semua kita, Bapak Ibu sekalian, kita akan tahu siapa sesungguhnya kita sendiri. Kita pasti kenal dengan kitanya sendiri, pasti kenal. Apakah selama ini kita menjadi orang baik atau orang buruk? Kita pasti bisa menjawabnya. Kalaulah selama ini kita menjadi orang baik, mari kita lestarikan kebaikan itu. Kita menjadi orang yang sahibul jamaah di masjid, bahkan jamaah subuh. Mari kita lestarikan jamaah itu. Kita orang yang bersedekah, mari kita lestarikan sedekah itu. Kita orang yang sering baca Al-Quran, mari kita lestarikan itu. Dan semua kebaikan-kebaikan yang lain. Kalaulah hari ini kita menjadi orang buruk, hentikanlah segera. Dan kita berhijrah, kita menjadi orang baik, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhamu dan surgamu. Ku berlindung kepadamu daripada kemarahanmu dan neraka. Semoga kita menjadi orang baik dari hari ini dan seterusnya. InsyaAllah Allah akan menyiapkan kepada kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.